Selamat datang di podcast Comika. Kali ini empat-empatnya jagoan semua karena yang lagi akan kami bahas adalah sebuah acara stand up legendaris yang sampai ada berapa seri ya? 2 apa 3? Namanya Provokatif Proaktif Stand Up. Dan yang bersama dengan 3 ya. Yang bersama dengan gue adalah 3 orang, 4 sama gue yang ngisi edisi perdana dari Provokatif Proaktif Stand Up. Rindra apa kabar? Selamat datang kembali. Baik. Alhamdulillah baik. Kuku apa kabar? Udah cukur rambut lu ya? Belum, no. Oh, belum ya? Masih rambut COVID. Rambut COVID. Dan untuk pertama kalinya hadir di podcast Comika, Insan Nur Akbar. Apa kabar, Bar? Baik, sehat ya. Anjing, ini manusia aneh banget. Masa dari Suci 1 sampai sekarang nggak berubah tampilannya? Masa? Iya, bener juga ya. Iya, sama awet muda. Iya, bener. Sumpah mungkinnya nggak berubah, topinya masih begitu. Masa sih? Enggak. Tuh kan masih sama juga rambutnya. Gue pikir kalau udah nempel sering sama calontong, badan makin gemuk, ya kan? Enggak lah, yang penting sehat dah. Iya. Kalau yang lain gue udah pernah nanyain kabarnya. Kalau lu pernah kena COVID? Udah pernah? Belum dong. Mau? Enggak mau dong. Jangan sampai. Udah vaksin udah 2 kali deh. Ini sekarang lu di mana? Jakarta atau Surabaya? Di Jakarta ini kebetulan. Oke, gimana rasanya kehidupan udah nggak bisa pijit ke Delta lagi? Enggak dong, nggak pernah ke Delta. Pernahnya ke? My place. Ke Sumo. Enggak. Ini nggak Oke. ada swab nih. Nggak ada lah, orang kita lewat Zoom aneh-aneh aja. Masa Enggak, karena lewat Zoom perasaan pakai... sekarang itu swab terus ya. Apa-apa swab gitu. Iya benar. Dan Dan sekarang yang paling- orang udah yang lazim nyolok sendiri. Iya. Dan ada nih, nyolok itu, ada yang sakit, ada yang enggak yang nyolok. Iya benar. Tergantung harga kayaknya, Bang Mas Akbar. Apa? Tergantung harga kayaknya. Iya, ada yang dicolok tuh perih tuh. Udah sakit gitu. Ada yang udah perih gitu. Tapi saya udah punya langganan gitu. Di udah ngerti cara nyoloknya. Dia nggak sakit, Udah nggak ngerti perih, cara dan nyolong. nggak masuk gitu. Oh. Ternyata dari tadi setup guys bangsat. Gue pikir Oh, iya. ngobrol. Iya. Ternyata saya. Nggak. Oke, tapi kita kali ini mau ngomongin soal provokatif proaktif stand up. Ada yang ingat nggak itu tahun berapa? 2012? 8 tahun lalu kali ya? 13 9 deh tahun kayaknya. lalu. 13 kayaknya, Ji. 2013. Ya. 8 Ini tahun di lalu ya, building atau 8 di tahun mana? lalu. Yang di itu kayaknya pertama Erasmus, di kan? Erasmus. Erasmus ya? Iya. Iya, Sebenarnya ada Erasmus berapa ini. kali? 3 kali. Yang kedua di Suhana. 3 Sohana Energi kan. Itu 3 apa 2? 2, sorry. Yang 3 Dua. GBB. Ya. Ya nggak sih? Oh, Gerabakti Budaya. Heeh. Gue nggak Soalnya- ingat gue. Soalnya bias kayak ada campur acara yang campur itu juga line up-nya, tapi apakah itu acaranya provokatif juga apa enggak gitu loh. Yang Iya, pas di iya. GBB itu tuh. Untuk yang nggak ngerti ya. Oh, dari tadi tangannya kotak-atik mau naruh bendera merah putih. Kebalik. Ini gimana caranya sih? Lu mah aneh-aneh aja. Udah. Oke. Biar nggak kosong-kosong amat dah. Kosong Oke. juga nggak apa-apa, Bar. Iya. Oke. Untuk yang nggak tahu apa itu provokatif proaktif stand up, sebenarnya itu adalah sebuah acara stand up yang tematiknya politik. Kalau gue nggak salah ya, sospol lah setidaknya. Gue sejujurnya lupa inisiatif apa, tapi gue bisa cerita soal nama provokatif proaktif. Itu tuh dulu nama album rap paling legendaris di skena hip hop Indonesia. Album rap gue. Satu-satunya album rap di Indonesia yang rappernya senyum di album. Nggak ada. Sampai 2021 nggak ada rapper senyum di album. Iya. Dan itu satu-satunya lagu rap. Lagu rap kan biasanya cepet. Tapi ini lagu rap yang penjualannya lambat gitu. Ya bagus. Sumpah demi Allah, gue nggak bohong. Baru aja tadi gue nemu tas nih di sini nih. Ada tas nih, tas apaan ya? Pas gue buka isinya tumpukan album rap pertama gue, provokatif proaktif stand up. Baru tadi pagi gue bilang anjing masih ada barang ini. Makanya gue inget gue senyum di cover albumnya. Nah, yang tadinya provokatif proaktif itu acara album rap.
Terus gue disuruh bikin acara di Hard Rock FM Jakarta, acara Sospol. Gue kasih nama Provokatif Proaktif. Nggak lama diajak Metro TV bikin acara, gue pakai lagi namanya Provokatif Proaktif juga. Jadi awalnya tuh Provokatif Proaktif itu acara TV politik di Metro TV. Yang ngisi ada gue, Radit zamannya masih mau ada urusan sama politik. Dulu anak visip banget tuh Radit di zaman itu tuh. Gue, Radit, J-Flow, Ronald Surapraja dan Andari, Pangeran Siahaan sebagai head writer-nya. Nah, tapi ketika jadi acara stand up dan edisi pertamanya itu begitu berkesannya sehingga ada edisi kedua dan edisi ketiga, gue tuh beneran nggak tahu siapa yang mulai. Ada yang tahu nggak? Yang mulai Sam atau yang mulai Pange? Ada yang ingat? Pange. Iya sih kayaknya Pange ya. Pange zaman masih stand up ya, sebelum dia sadar kayaknya saya cuman bisa ngomong, nggak bisa. Sebelum balik lagi ke puisi. Iya bener lagi. Namanya apa ya? Itu ada Poetry Slam. Poetry Slam. Iya bener. Pange ini ada beberapa saganya ya. Ini saya kurang paham. Beberapa saganya lagi. Nggak, yang gue coba kayaknya Kuku paling inget deh. Yang ngajakin lu siapa Ku pertama kali? Kayaknya sih Pange, karena waktu itu kan lagi main sama We Are Not Alright ya, lagi sering-sering bikin acara. Nah, masih akrab ya? Masih akrab. Terus kayaknya extended versionnya tuh kayak ada Provokatif Proaktif Night itu yang makanya gue ingat 2013 nih kayaknya gitu. Wana itu Wana dulu ya? Wana dulu deh kalau nggak salah. Oh iya, urutan. Kayaknya Wana tuh Wana juga agak ahead of its time ya. Sebelum yang lain pada ngegrup, udah ada grupnya duluan. Wana tuh isinya tadinya bertiga ya? Lu, ya. Pange, sama Adri. Terus nambah satu, Kamga terakhir. Ah, iya. Terus kadang kalau penontonnya, kalau acaranya anyep, tahu-tahu ada Rindra naik langsung rame. Berapa kali kan ya? Dua kali deh kalau nggak salah. Di 365 dulu terakhir ya yang Iya. Ekobar. Iya. Jadi lu di poster tapi naik Rindra langsung. Lu diajak Pange waktu itu? Diajak Pange deh. Ngomongnya gimana waktu itu, Ku? Lu gini, Pange gitu nih. Ikut aja gitu. Cool gitu, cool Pange ya. Ya, cool kalau ngomong cepat itu. Lu kok dari gitu kan Pange kalau ngomong. Ya, gitu. Jadi lu yang ngajak Pange. Lu Pange, Rindra? Waktu apa? Yang ngajak di PP Stand Up 1 siapa? Enggak naik. PP Stand Up 1 bukan enggak naik gue. Duh, kayaknya Rindra PP 2 nonton. Deh. Dua. Oh, lu PP 2. PP 2 yang posternya pahlawan itu ya, Tinda? Yang lupa itu. Ya? Dia yang azan. Enggak ikut. Yang azan Erasmus Hoist, Indra. Iya, Erasmus. Berarti satu dong satu itu ya? Satu, iya benar. Iya. Ingatnya yang azan. Saya ingat Malaikat Jibril. Iya bener. Oh iya. Gue inget beatnya. Masih inget gue sampai sekarang. Sampai berdiri gue denger beatnya. Iya, Malaikat Jibril. Beatnya Rindra soal, aduh gue pengen nyebut tapi gue takut dah. Iya. Kalau gue paling inget sih yang pendeta. Yang pendeta itu. Oh, gue ingetnya yang kali keluar. Gue ingetnya ini alasan kenapa Tuhan nyiptain Hawa. Iya. Iya itu. Nah iya. Satu kan berarti ya? Satu. Iya satu. Iya. Di belakang minta naik itu. Hah? Emang minta naik bukan diminta. Oh. Saya ingat Rindra waktu itu dia duduk di penonton terus ada yang suruh naik. Iya. Tapi kok dia udah nyiapin azan? Ya kan dia kenapa waktu itu ya? Lupa lah pokoknya waktu itu gimana prosesnya. Itu kan pas openingnya ya. Iya, gue lupa. Kalau udah lama banget ya. Kita tuh udah lama banget stand up ya. Ternyata udah lama banget. Iya, waktu itu kan iya tadinya nonton dulu terus ke belakang ngobrol-ngobrol. Naik boleh nggak gitu? Ya naik. Yang jelas naiknya terakhir kalau nggak salah. Karena kalau udah selesai. Cuma sebentar. Karena kalau saya belum naik saya nggak akan ketawa deg-degan. Iya. Lu juga yang ngajak Pange berarti? Bar. Apa? Oh enggak. Enggak, ini satu-satunya saya yang ngajak IO-nya kayaknya. IO-nya kan Pange juga. Kita juga kan itu? Iya, waktu itu lupa lah yang ngajak. Boim ya. Boim kan ya, Boim.
Boim. Iya. Sebenarnya line up-nya siapa aja sih? Karena gue ingat gue diajak. Tapi pas gue lihat line up-nya, gue takut sendiri. Gue bilang, gue nggak ada materi. Gue bilangnya ya jawaban standar komika. Nggak ada materi gue nge-MC aja. Gue bilang kayak gitu supaya aman ya kan. Kejadian lah gue nge-MC. Tapi gue lupa tuh, kayaknya ada Kuku, Akbar, Rindra, Adriano Colby, Sam. Iya. Pange emang naik? Pange naik. Nah, ada Awe, tapi gue lupa Awe dia ada di mana nih? Awe kayaknya yang kedua deh, yang posternya tuh pahlawan apa kayak yang proklamasi. Iya, parodi banyak ada yang parodi kalau nggak salah parodi G13 PKI deh, pahlawan Anumerta gitu-gitu kalau nggak salah ada juga. Nah itu kalau nggak salah satu acara deh, cuman ada 2 alternatif poster gitu deh kalau nggak salah ya. Yang bikin lu bukan sih itu? Bukan. Bukan Ya siapa? itulah tim-timnya PP kayaknya Boim dan kawan-kawan nih kayaknya. Oh iya. Itu fotonya di Coffee Toffee bukan sih? Bukan. Betul. Iya. Betul. Oh iya. Angkir. Itu niat banget. Gue ingat karena yang Mas Akbar nggak ada ditempel tuh. Oh iya. Iya. Kayak setan di belakang. itu poster yang PP Stand Up 2 tuh bagus, niat banget. Gue inget Bung Sam yang dijadiin Soekarno. Iya. Nah, oke, jadi lu tahu lah ini yang nonton nih atau yang dengerin line up-nya nih ini ada acara stand up, hostnya gua, line up-nya ada Rindra, Kuku, Akbar, Pange, Sam, Adriano Colby. Gila. Yang naik duluan siapa? Masih ingat ya? Lupa lah. Akbar bukan pertama ya? Akbar pertama, kedua Kuku kalau nggak salah. Iya. Gue ingat Akbar pertama. Biasa grand finalis Suci yang mentalnya paling kuat suruh ngebuka aja duluan. Lagunya inget nggak lagunya? Nggak inget gue apa lagu masuk lu? Apaan ya lagunya dulu waktu itu ya? Hip hop pokoknya. Anjing. Kayaknya nggak ketampangan banget ya. Iya nggak. Terus saya masuk bawa air minum banyak. Iya benar. Apa yang lu inget dari hari itu, Bar? Sebelumnya backstage-nya mungkin lu inget? Awal kan masuk Erasmus tuh, nyari-nyari Erasmus, kayak muntah-muntah tuh saking deg-degannya kan di depan asam lambung naik kali ya, ngapalin minum lah. Sampai muntah-muntah tuh di belakang. Belum masuk gedung itu, habis masuk gedung di belakang tuh ya udah ketemu anak-anak agak tenang tuh. Terus di situ saling ngetes materi kayaknya. Jadi nemuin siapa, ada Adri, ada siapa, nyoba materi, ada siapa lagi waktu itu. Pokoknya ngumpul sendiri-sendirilah di pojok situ. Jadi kayak nggak banyak yang inget sih, karena waktu itu fokus nginget materi, jadi nggak ada yang inget sekitar deh. Iya. Tapi waktu manggungnya sendiri, lu masih inget materi yang lu bawain nggak? Ada sebagian sih, inget yang kayak SBY. Yang mana tuh? SBY sama Gus Dur. Yang mana? Itu kan kita tahu semua tuh ya, Gus Dur itu walaupun tidur, ya kan, orang ngomong kita tahu, dia tahu gitu. Yeah. Rumornya kan gitu, dia tidur, orang ngomong apa di luar dia paham. Gitu. Yeah. Sebaliknya SBY gitu kan. Kita tidur. Dia tahu. Dia ngomong apa aja kita tahu gitu. Itu kan zamannya prihatin. Ya itu zamannya pidato, itu zamannya SBY kalau pidato selalu ada yang tidur di antara penonton yang selalu dia marahin. Iya itu. Yeah. Itu kan relate hanya waktu di zaman itulah. Iya, gue inget. Dia selalu negur orang gitu, ada yang lagi tidur ditegur, ada yang ngorok ditegur ya. Ya, gue inget itu. Itu soalnya yang gue inget ya, yang gue inget dari Erasmus Hoyos itu dia ngelebar, panggungnya tuh kayak setnya duduk itu ngelebar, habis itu penuh. Berapa ya? 400 ada? Ada. 400. Penuh itu. Kan iya ada. Penuh itu. Ada yang di tempat duduk, di tangga ada. Tapi kursinya itu bukan nggak nempel ya? Kayak kursi kawinan gitu. Iya kan? Betul. Iya, sekarang gue mulai inget. Inilah kenapa gue tahu gue ada karena waktu Rindra naik, gue udah di penonton, gue nggak di panggung. Kalau gue nge-MC kan gue nggak turun kan. Pas Rindra stand up tuh gue ada di penonton, makanya gue tahu ada perempuan jilbab berdiri dan cabut. Mari kita coba tanya sama Rindra. Jadi lu tadinya nonton kan? Nonton. Oke. Nongkrong di belakang. Ya.
Terus udah gitu, lu pindah ke belakang tuh karena udah ada niat untuk, gue mau ini mau stand up gara-gara ngeliat seru atau dari awal emang di belakang? Nah, pertama depan dulu, habis itu kayak wah seru nih. Gitu. Kan kita tidak tahu kalau kita tidak bertanya ya, ditanya aja. Terakhir nggak bentar 5 menit gitu, kan bentar banget itu mereka. Iya, iya. Masing-masing setnya berapa ya? Akbar berapa setnya? Ini ya? 15 kali ya. 15. Kuku 15 juga. Ya segituan juga. Ya. Gitu. Rindra gatel. Habis kuku, pokoknya kuku selesai ke belakang lah. Iya. Ingat itu. Soalnya yang ketiga tuh siapa ya? Lupa. Yang ketiga tuh lupa karena jalan ke belakang kan. Karena mungkin dalam pikiran Rindra tuh begitu ngelihat saya, ngelihat kuku, wah kayaknya gue harus turun tangan nih. Bukan gitu dong. Kayak gitu. Kayaknya pengen loh kok nggak diajak ya, diajak aja kalau gitu. Kayaknya sih urutannya seingat gue itu adalah Akbar, habis itu Kuku, kayaknya habis itu Pange, Adri, Sam, baru Rindra. Awe tuh enggak ya? Awe belum. Awe kayaknya baru yang selanjutnya deh. Baru kedua. Iya. Karena gue ingat Awe itu diajak Adri belakangan. Awe nggak ngerasa dirinya cocok sama tematiknya, katanya gue tuh nggak gini banget gitu. Terus Adri yang bilang enggak, ini tuh bukan masalah politik, ini masalah ngomong apa adanya, ada kedalaman ya Adri lah. Kayak gitu-gitu. Akhirnya kejadian juga. Nah, waktu lu ke belakang terus lu ngomong sama siapa untuk gue mau dong naik, ngomongnya sama siapa? Ada gue juga. Sama siapa ya? Iya kayaknya ngomongnya sama Sam kayaknya waktu itu. Sam sama Abi. Duh, siapa yang ngomong? Habis itu dia udah gitu-gitu. Tapi disuruh naik terakhir. Iya, terakhir aja. Ya. Nah, ini gue cerita aja ya. Orang lain kan punya entrance song biasanya ketika masuk, ya kan? Akbar tadi lagu hip hop, gua apa gitu kan kalau misalnya lagi stand up. Kuku lu inget ya lagu masuk lu apa, Ku? Kayaknya zaman-zaman iya deh waktu itu, Rage Against the Machine tadi. Biar sesuai tema ya kan. Biar sesuai tema, iya. Perlawanan agak ke kiri-kirian. Nah, Rindra, boleh gue ceritain nggak, Rin? Boleh. Ya, boleh aja sih, tapi ya maksudnya nih gimana? Ya ceritanya sih. Jadi, dan soalnya dari Rindra masuk tuh udah ketawa semua orang karena yang lain masuk pakai lagu. Tiba-tiba kalau gua nggak salah yang MC gua kan, jadi gua bilang ada kejutan yang akan naik. Gue lupa deh gua ngomongnya gimana. Tapi pas Rindra disebut namanya, yang keluar adalah yang keluar tuh suara azan. Itu satu Erasmus Voice ketawa. Itu gak dipilihnya di situ sih. Hah? Itu legend banget loh itu momen itu. Kenapa ya waktu itu? Iya kenapa ya? Kenapa suara azan ya? Gue juga nggak ada kenapa. Kalau ditanya kenapa azan juga nggak tahu. Kayaknya cari yang paling nggak. Kayaknya cari nggak diduga aja kayak waktu itu. Kenapa? Kayaknya nyari yang paling nggak diduga aja waktu itu. Iya. Yang langsung patah aja gitu kan. Abis itu Rindra aja kan masuk biasa aja ya. Rindra masuk biasa aja. Dari penonton masuknya. Oh dari penonton ya? Dari penonton. Dari samping kiri. Dari samping, iya betul. Sambil bawa minum kalau nggak salah saya ingat itu. Iya bawa air. Ya. Aduh anjing. Pokoknya dulu duduknya di belakang Isman aja. Nontonnya kalau nggak salah. Iya. Itu untung nggak ditutup khomat ya. Iya, cuma sebentar soalnya naiknya kalau mamanya naiknya agak lama bisa pakai khomat sih, biar lebih khidmat. Kalimat beat pertamanya gue nggak akan sebutin karena menurut gue nggak aman. Tapi beat pertamanya Rindra itu adalah tentang pendapatnya Rindra soal kenapa Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam. Itu semua orang ketawa kan. Di depan gua itu 3 perempuan berhijab berdiri pergi langsung. Gua langsung. Itu gua baru pertama kali ngeliat ada orang nonton orang stand up sampai titik nggak bisa gua.
Kita nggak bisa, kita mendingan cabut. Kayaknya pas waktu azan keluar mereka udah pegangan nih. Ini kita keluar apa enggak nih? Ayo kita mesti husnuzon. Mungkin habis ini baik gitu. Mungkin dia mau ngomongin dakwah Islam. Yang keluar pertamanya itu langsung berdiri. Ya, siapa tahu Udah lama ya materi itu ya? Sholat. Nah, iya bener, udah waktunya sholat gitu. Udah malam juga tuh waktu itu tuh. Iya, jadi ada suara azan. Orang masuk dari atas panggung, terus ngomongin cuman malam. Kan gitu kan Rindra kalau Iya. gitu. Ambil lihat bawah ini malam ini. Iya, iya. Apa yang lu ingat dari di atas panggung pada malam itu, Rindra? Walaupun cuma 5 menit, apa yang lu ingat? Seru ya, maksudnya tuh kayaknya sih proaktif tuh bener-bener yang itu berarti dia ada provokatif dulu baru ada Blue Night kan ya? Lupa urutannya gimana. Blue Night dulu kalau gue nggak salah. Blue Night dulu malah bahkan ya. Blue Night tuh di apa tuh yang mahal banget itu? Energy building di energy Di building. Sohana Lupa lah namanya tuh. Ya kalau Suhana kan di bawahnya tuh Suhana Hall. Kalau ini kayaknya di kayak bar gitu deh. Betul. Bar punyanya Rosyana Silalahi. Marlis, betul. Yang bikin anak komunitas takut. Soalnya es teh manisnya 50.000. Iya. Tapi kayaknya kalau itu kan lebih ke ini ya, kesannya cukup underground ya Blue Night ya. Iya. Ya, dan tematiknya spesifik seks. Ya kayak gitu-gitulah yang jorok-jorok. Kalau mamanya ini kan lebih ke seperti Adri bilang tadi kayak kebebasan freedom of speech-nya tuh lebih terasa di sini ya, karena orang-orang yang datang juga lebih banyak kan, lebih beragam. Iya. Lebih terdidik sih ceritanya. Mereka merasa diri mereka, saya orang edukasi tinggi. Ya makanya saya nonton begini-beginian ya gitu. Masih itu ya, masih stand up tuh komedi cerdas tuh masih. Iya benar tuh. Saya menyesal juga tuh sempat keluar dari mulut saya tuh, malu sekarang kalau ingat. Udah nggak apa-apa lah, kan tiap orang punya masa lalu. Iya, semua orang pernah ini ya. Banyak gue masa lalu yang bikin gue malu. Udah pernah ngomong stand up komedi cerdas, punya lagu angkat tangan untuk Indonesia, ya banyak dah. Banyak kayak gitu-gitu. Bikin buku nasionalisme, banyak lah gue zaman dulu lah. Oke, itu dari Rindra. Kuku, lu masih inget set lu nggak, Ku? Enggak, gue blank bener-bener. Gue cuman inget ini doang. Ingat gue kan boleh masang backdrop tuh. Gue masang backdrop aja gitu. Yang apa namanya? Celele itu ya? Bukan, itu bukan. Itu ya spesialnya dia tuh. Oh, itu begitu ya. Ini tetap konteksnya so iye juga sih. Apa kayak ada Camry ditarik make motor gitu deh, motor keamanan, motor apa ya? Apa sih konsepnya, apaan tuh? Nyindir orang-orang yang suka dikawal mobilnya gitu, ceritanya gitu. Konsep banget lah. Kalau Kuku anaknya art banget emang orangnya. Dia tentang punya bapaknya koruptor kalau nggak salah, ada yang tentang itu kayaknya. Itu belakangan tuh, itu beatnya Kuku juga tuh. Iya, tapi kayaknya yang di kedua, yang di ke-1 belum deh kayaknya itu Mas Akbar. Iya. Belum ya? Tapi kalau Adri inget tuh, saya Adri. Iya. Menurut gua, nah gua baru mau nanya nih. Kalau Kuku mungkin nggak inget setnya, yang lu inget, yang lu favoritin siapa? Karena gue inget banget, menurut gua, Adri tuh terang banget di situ. Iya. Orang kayaknya rada kaget sama Adri. Karena orang tahu Sam, Kuku juga pasti udah kecium sama anak komunitas, Akbar apalagi. Kalau gue kan ya kan gue nge-host. Tapi Adri tuh yang paling nyalanya terang, kecuali si anjing Rindra Dana ini. Karena orang kan nggak tahu kan. Tapi si Adri tuh, gue inget Adri tuh. Dan itu Adri zaman-zaman yang sekarang dia sebut dulu kebanyakan bergaul sama Panji, dia bilang. Jadi agak-agak terlalu politik gitu. Belakangan dia mikir ngapain gue ngomongin kayak gini-gini. Dia sekarang relationship banyaknya. Iya. Ya banyak dia aduh, manusia itu aneh banget sih Adri kalau dipikir-pikir. Dulu tuh ya, kalau lu ingat Adri awal-awal bitter banget sama cinta kan. Bitter banget sama cinta. Abis itu nikah kan, terus berubah jadi nikah banget. Sekarang sudah cerai terus nikah lagi. Wah, sulit sekali deh. Bingung sekali. Tapi gue ingat Adri waktu itu di mata gue, anjing nih orang kayak Chris Rock di mata gue waktu itu. Iya, benar. Iya kan? Saya inget beatnya dia, tukang becak sama bayar pajak. Dia yang itu keluar di situ ya, yang bayar pajak, bayarlah pajak itu sama
analogi dengan tukang beca. Yang gue yang Pajak harus gue yang lapor itu. gitu. Iya, iya. Iya, yang dia bilang Nah, iya. pajak itu nggak beda sama preman pasar. Iya. Masa tukang beca bayar sendiri, genjot sendiri, nah itu biasanya kayak nggak salah. Iya, iya. Iya. Tapi kalau Kuku siapa Kuh yang lu lihat yang anjing bagus nih setnya dia gitu. Yang seingat itu sih ya, jadi ternyata gue baru ingat lagi kalau ternyata Rindra pertama ya, dan langsung terngiang sampai sekarang. Bahkan gue bisa mengulang beatnya secara lancar, ya itu yang pendetanya Rindra sih. Oh, itu kayaknya di kedua deh, Ku. Itu di kedua. Bukan ke satu ya? Lupa gue. Pokoknya anjir. Kita yang berdiri itu malaikat Jibril ya. Kita sampai teriak malaikat Jibril. Iya, itu yang pertama. Malaikat Jibril yang pertama. Iya. Kalau Rindra sama Akbar favoritnya siapa malam itu? Itu malam yang spesial sih. Adri. Adri. Bener kayak Bang Panji kayak ini Chris Rock nih. Bener Chris Rock banget. Mulai penekanan suaranya, Chris Rock banget waktu itu. Iya. Iya. Kalau Rindra diri sendiri ya? Nge-lag dia. Oh iya deh, gue pikir mikir. Agak nge-lag ya tadi ya? Sedikit. Oke. Ini apa namanya yang pertama? Kayaknya semuanya rata-rata emang ini deh. Emang itu malam yang semuanya menarik ya. Jadi kalau mamanya di ini itu secara keseluruhan itu was a great show gitu loh. Yeah. Jadi yang diinget tuh semuanya. Yeah. Bagus semuanya bagus. Ya gue setuju. Itu provokatif stand up 1 itu sangat berkesan, makanya ada yang kedua. Nah gue nggak inget tuh. Gue di yang kedua ada nggak? Lu selalu ada deh kayaknya. Ada. Kecuali yang di Bandung. Ada yang inget nggak yang di Bandung, Rin? Yang di Bandung ya? Iya. Mas Akbar ikut nggak ke Bandung waktu itu? Nggak, stand up night apa provokatif? Provokatif di Unpad soalnya kalau nggak salah. Provokatif proaktif di Unpad gitu. Gue inget soalnya gue nebeng mobilnya Rindra. Iya. Di Bandung saya. Iya, gue juga nggak ikut. Itu soalnya provokatif proaktif tuh suka ada kerjasama. Kayaknya waktu itu sempat ada show yang kerjasama sama LSM deh. Iya. Iya kan gue? Itu yang di GBB, inget gue. Ah iya, itu juga nggak ada gue kayaknya. Itu ada lu deh. Hah, lu selalu nge-MC gitu deh. Oh, gue selalu hostnya. Yang di Suhana Hall juga gue nge-MC. Suhana lu juga. Gue nggak ingat sama sekali. Suhana line-up-nya sama plus Rindra. Ada Awe dan Awe. Ya, Rindra kan kita karena bertujuh, nggak ada kan. Bertujuh waktu itu. Yang di Suhana. Iya, dan itu 2014 berarti. Setahun setelahnya. Iya deh kalau nggak salah. Apa dalam tahun yang sama ya? Pokoknya. Tapi setelahnya ya, pokoknya ngelanjut aja. Gue ingat soalnya ada masa-masanya sih Suhana Hall itu pengen banget diisi acara stand up, ngubungin gue minta acara stand up. Kalau gue nggak salah Suhana gue yang ngasih tuh ke si Pange. Akhirnya ngisi di situ dan kayaknya kapasitasnya lebih gede. Tapi seingat gue paling pecah sih yang pertama ya. Pecahan yang pertama seingat gue. Nggak tahu deh gue. Urutannya sama nggak? Akbar masih ingat? Urutan yang kedua. Satu. Yang kedua nggak ingat saya nonton di belakang, nggak ingat urutannya. Iya, gue juga nggak ingat. Pokoknya intinya tambahannya di situ cuma Awe aja. Saya nggak ada tapi saya nonton. Emang lu nonton? Enggak, ikut ya? Ikut orang di poster yang setan itu, yang poster. Oh iya benar. Setan. Soalnya yang lain tuh yang lain datang tuh hari itu tuh. Iya. Terus gitu sendiri. Posternya tuh lucu banget itu. Bagus. Kalau nggak salah posternya kemarin sempat di-tweet sama siapa ya? Gue lupa deh. Kemarin baru aja muncul soalnya. Kayaknya kalau misalnya orang Google provokatif proaktif stand up, yang muncul tuh justru cuma poster itu. Yang pertama nggak ada. Gue Google ya. Sempet. Yang pertama malah gue nggak ingat sama sekali posternya kayak apa. Yang pertama kayaknya nggak ada foto sama sekali deh. Cuman tulisan ya? Iya. Kalau yang kedua tuh itu tuh konsepnya tuh jadi kayak proklamasi. Gue inget gue ada di sebelah kiri ngadep ke Sam kalau gue nggak salah. Oh, masuk Kaskus nih malah.
Masuk Kaskus Ada di lagi. thread Kaskus. Iya kan, bener kan? Iya, ini nih. Nah iya bener. Aduh itu bagus banget lagi. Nggak jelas Oh iya ya. gue di sebelah kiri bener kan? Tuh, Nah sebelah tuh kanan Mas kamera. Akbar tuh samping lu tuh. Oh iya. Tahu. Lucu banget lagi. Melotot sendiri gitu. Yang lain kan ngadep Iya, ke atas, iya. dia ke depan gitu. Tempelin goblok. Topinya sama lah. Iya emang si Akbar nggak berubah, aneh banget dah orang. Tapi setelah itu namanya makin gede, akhirnya PP Stand Up tuh jadi kayak satu entitas sendiri yang kayaknya terus sebenarnya usianya nggak terlalu lama ya. Terakhir manggung PP Stand Up tuh tahun berapa mungkin? 2015? Ya nggak sih? Abis itu tuh kayak ada yang pas 2015, gue pernah lihat poster yang ada acaranya tuh kayak ada gambar penegak keadilan gitu, tapi siluet gitu deh. Itu provokatif juga bukan ya? Lu tahu nggak ada klip stand up lu yang muter mulu di sosmed tentang orang korupsi. Apa yang bapaknya koruptor? Itu PP Stand Up bukan? Bukan, itu youth proaktif. Ada dari lagi. Dari yang si ini NGO itu. Ini juga ternyata sama NGO itu yang pas yang kedua tuh. Oh, jadi sama di Salihara bukan situ? Iya, yang di Salihara. Oh iya. Yang Salihara bukan PP Stand Up? Bukan. Oh iya, NGO ya. Korupsi NGO itu. Anti korupsi. Anti korupsi, acara anti korupsi itu. Iya benar. Iya. Tapi ini sebenarnya ini kan wajah-wajah ini ya, angkatan pertama skena ini. Ini adalah cerita-cerita yang nggak diketahui sama banyak anak-anak yang kita kan 10 tahun Bar. Kita komunitas ini 10 tahun Bar. Baru aja ulang tahun kemarin. Jadi ada banyak banget yang baru tahu stand up tuh dari Coki Muslim, dari Bintang Emon. Yeah. Ada yang baru tahu dari Indosiar. Indosiar aja tuh tahun berapa pertama kali ya? Tahun 2015 kayaknya. 15. Suca 2016 yang enggak saya? Suca. Kayaknya 2016 mungkin. Kalau benar 2016 berarti itu aja udah 4 tahun setelah edisi pertama atau 3 tahun setelah edisi pertama. Jadi jauh banget gitu. Nah, jadi ini adalah cerita aja. Kalau dipikir-pikir anak umur 21 dulu masih umur zaman kita masih umur 10 tahun kan lo ya. Masih umur. Iya benar. Kalau ada satu masih SD. Iya benar persis iya benar. Kalau ada sekarang anak umur 21 tahun gitu yang sebenarnya konsumtor yang mengkonsumsi tipe-tipe PP stand up. Gila waktu kita baru mulai dia masih 10 dia baru tumbuh tahun. jembut itu. Makasih Rindra, emang anjing. Emang kita ternyata kita seumur jembut anak SD. Kenapa Indo? Gue baru tahu lo kalau tumbuhnya umur segitu. Iya benar. Iya, kayaknya gue dulu kelas 5 SD deh. Kayaknya dulu. Kayak bingung gitu nih ada kok sehelai apa gitu. Oh ini kita ngomongin provokatif ya, kenapa ngomongin jembut? Sorry. Kita fokus. Belum banyak yang tahu ya kalau Rindra itu Lord of Dark Jokes. Sekarang gini. Aduh. Di YouTube komentar Lord-Lordan deh. Dulu nggak ada Lord-Lordan. Nggak ada. Dan dulu orang pada nggak kan ini kan istilah dark jokes itu dipopulerkan memang sama Coki Muslim. Sama seperti istilah cringe. Itu sebenarnya di kalangan mereka tuh yang populernya si Coki Muslim gara-gara Coki seneng banget ngomong cringe kan. Sekarang di semua kolom komentar cringe anjing ini mah penontonnya Emily semua. Tapi pada zamannya sebenarnya sih sampai sekarang juga nggak ada sih yang menurut gua paling mendekati Rindra ya dengan yang diomongin. Lu belum dengar beatnya dia yang kemarin yang paling baru soal ini. Soal apa namanya? Pedofil. Ntar aja. Aduh itu bagus banget itu beat, bingung gue. Kan tipis antara mengolok sama ngejokes gitu kan. Nah, kalau Rindra tuh kalau Rindra ngolok juga kita tuh terima aja gitu ya. Itu pasti mengolok lah. Pasti mengolok gitu. Gue inget salah satu beat Rindra yang menurut gue bagus banget itu ada hubungannya sama gue. Tahun 2016 Oh, zaman Anis ya? Iya, semua orang kan spesialnya ngomongin Anis kan. Semua setnya mereka tuh ada Anisnya, ada guanya tepatnya. Si Rindra tuh punya, gue nonton dia di mana ya? Lu lagi manggung di mana sih? Open Reus ya? Tahun berapa? Open Reus kali ya? Lupa ya.
Atau Pas kapan tuh? pernah Gilbas. Lu pernah buka Gilbas Gilbas nggak? Nggak Teater pernah aku Gilbas. nggak pernah ya. Spesialnya Rinda kali. Nggak tahu deh gue, tapi gue ingat Nggak, pokoknya. waktu spesial gue itu Mbak Gamila tuh kayaknya demam berdarah waktu itu. Jadi nggak datang. Iya, tapi Acar kali. nggak. Saya lupa Pokoknya, ya, tapi apa. gue ngeliat ya beat lu kan yang ini kan, yang Panji itu kayak sawi di Indomie Iya, kan. iya. 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 Jadi bahkan ketika nyela gue aja masih bagus. Mengolok-olok gue, tapi gue tadi mau nutup sih sebenarnya jadi berkepanjangan, jadi memori lane. Nggak, tapi ada banyak banget bagian dari cerita-cerita di masa-masa lampaunya stand up Indo yang banyak orang nggak tahu. Gue cuma pengen berbagi aja bahwa dulu tuh pernah ada sebuah acara yang mungkin bisa jadi awalnya pembahasan politik, karena sekarang kan bercandain politik agak sulit sekali nih. Banyak yang tersinggung fansnya Pak Jokowi. Tapi semakin banyak sekarang teman-teman. Sekarang udah, dulu kan hanya ini sini. Sekarang semuanya pada di sosial media pada sarkas semua. Iya, betul. Kalau dulu yang ngomongin politik bisa kita hitung. Sekarang bintang Emon yang nggak kita sangka-sangka aja politik banget. Gokil tuh orang. Lucu banget bintang Emon. Respect sekali tuh orang. Ajis ya. Iya bener. Ajis. Jangankan gitu, Aco guys. Aco kan dulu kan kita tahu ya setnya kayak apa ya. Sekarang di Twitter itu orang bitter banget dah. Ngomel mulu. Tapi si Aco kan pernah ikut provokatif juga tau Ji. Yang di GBB ada Aco. Wow, ada Aco, ada Ernest. Wow, gue nggak ingat sama sekali. Ada Aco, ada Ernest, ada Sam nggak? Ada, Sam udah pasti ada. Belum berantem ya? Memang ada. Apalagi nih? Aduh. Dah, kepanjangan. Udah lewat. Ya. Anda jangan membuka-buka lagi. Lah, orang gue ngomong ya. Tapi terima kasih banyak untuk Akbar, Kuku, dan juga Rindra udah berkenan untuk cerita juga soal provokatif stand up show di masa lampau. Kayaknya sekarang males kali ya bikin kayak gitu lagi ya? Kenapa kira-kira ya? Nggak tahu. Gue sih nggak tahu ya. Kayaknya sih kalau sesuatu udah bagus udah biarin aja gitu. Materi-materi dulu, terus adanya di sekarang kira-kira bermasalah nggak ya? Sama politisinya sih nggak pernah jadi masalah, Bar. Fansnya itu loh. Kan gue kemarin bikin video YouTube, gue bilang zaman dulu waktu SBY itu enak bercandain SBY, nggak ada yang ngamuk. Kalau zamannya Jokowi pada ngamuk semua. Tapi bukan karena zamannya SBY lebih enak. Dulu nggak ada yang suka aja sama SBY. Kalau sekarang kan yang suka sama Jokowi banyak. Ibarat penumpang semua dulu satu tujuan ya. Iya. Kayaknya dulu tuh kita milih SBY karena kayaknya kita milih deh gitu. Ada pilpres ya, jadi kita milih ada SBY, ada siapa gitu kan. Kalau sekarang kan wah Jokowi gitu. Jadi lebih invested emotionally kalau sekarang. Jadi susah. Nggak tahu deh. Sekarang lu Kuku, gue ngelanjut mulu. Jadi pengen nutup nggak bisa. Tapi ya gue nggak tahu sih. Kalau gue sekarang menurut gue PP stand up diemin aja udah nggak usah dibangkitin lagi. Kalau menurut kalian? Ya biarin aja lah kayaknya juga. Kalau mau bikin ya formatnya lain. Ya mungkin. Ya. Iya, lu kan aja udah bosen jualan nasionalisme, Ji. Masa? bukan cuman bosen. Gue udah ngelihat bukti buruknya. Ada orang tolol banget pas gue tanya kenapa lu bisa tolol kayak gitu, terus dia jawab dulu saya baca buku nasionalisme. Kata gue pantesan tolol. Jadi menyesal juga nih gue ngelihat orang ini gara-gara gue. Oke, yuk kita tutup pembicaranya. Makasih banyak sekali lagi untuk kalian bertiga, dan untuk yang lagi mendengarkan atau lewat Spotify gitu ya, atau lagi nonton, kita ketemu lagi di podcast Comika. Sini. Nah, pengen nongol. Kita nongol. Itu ada Om Kuku tuh. Hai Sira. Sira. Gambar dong. Ya udah kalau gitu sampai ketemu di podcast Comika berikutnya. Bye bye guys. Bye.